wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk para Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Rusnimade Sri Puspadewi. Saya merupakan dosen Prodi Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Seni Kuliner Universitas Pradita Tangerang dengan NIDN 0425029401. Video ini akan dibuat sebagai salah satu bahan penilaian daripada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pada pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan pada video ini adalah mata kuliah inti daripada Prodi Pariwisata, yaitu mata kuliah Manajemen Perhelatan Kreatif. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan full teori. Metode yang akan saya gunakan itu adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Tujuan daripada mata kuliah Manajemen Perhelatan Kreatif ini adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa berkaitan dengan event-event kreatif, terutama dalam pengadaannya di industri pariwisata. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah CPL 8, mampu merencanakan, mengorganisir, dan mengelola berbagai jenis acara pariwisata seperti festival, konferensi, dan pameran dengan memperhatikan detail logistik, pemasaran, dan pengalaman pengunjung yang luar biasa. CPL 9, mampu menerapkan strategi pemasaran yang efektif dalam industri pariwisata dengan menggunakan berbagai media digital dan tradisional untuk mempromosikan destinasi, usaha travel, dan event, serta meningkatkan visibilitas dan daya saing di pasar global. Dari hasil pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu yang namanya 1. Membuat program daripada event kreatif. Yang kedua adalah membuat sebuah marketing plan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat rancangan pembiayaan daripada sebuah event kreatif. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat rancangan pengembangan dan pengelolaan daripada SDM selama event berlangsung. Dan yang kelima itu adalah mahasiswa mampu merancang dan mengatur di dalam pengaturan risk management dan juga execution event. Adapun kajian daripada mata kuliah ini adalah terdiri dari 16 pertemuan. Jadi yang pertama itu adalah Introduction to Creative Event Management. Yang kedua, Analyzing and Developing the Event Concept. Yang ketiga, Event Marketing Plan. Selanjutnya adalah Sponsorship dan Digital Marketing, Event Structure, Event Financial Plan, Event Logistic and Infrastructure, Event Industry, Event Human Resources, Crowd Management, Event IT, Event Permission, Event Preventive Action, dan juga Event Execution. Nah, selanjutnya akan ada yang namanya Evaluation Tengah dan juga Evaluation Akhir. Jadi, outcome daripada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu membuat yang namanya sebuah event, mulai dari perancangan sebuah event, mencari sumber biaya, sampai nanti dengan execution daripada event kreatif tersebut. Oke, baiklah, selanjutnya proses pembelajaran yang saya lakukan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama saya membangun interaksi kepada mahasiswa, membangun chemistry. Kemudian selanjutnya sebelum perkuliahan itu dimulai, saya akan memperkenalkan yang namanya kontrak perkuliahan, kemudian rancangan pembelajaran atau RPS, kemudian berkaitan juga dengan tugas dan penilaian daripada mahasiswa selama 1 semester tersebut. Oke, untuk proses delivery di sini, rujukan utama yang saya gunakan yaitu pada buku International Perspective of Festival and Event. Nah, jadi di sini sebagai pustaka wajib daripada mata kuliah perhelatan kreatif ini. Nah, selanjutnya mahasiswa juga saya wajibkan membuat yang namanya akun Mendeley. Nah, jadi di sana mahasiswa itu dapat mendownload baik itu jurnal nasional maupun internasional, di mana mereka akan mempunyai library sendiri untuk menyimpan daripada referensi-referensi yang berkaitan dengan event maupun yang sedang berlangsung baik di secara skala nasional maupun skala internasional. Nah, selanjutnya untuk proses yang namanya interaction. Jadi di sini sebelum memulai perkuliahan, saya akan selalu mereview daripada materi-materi yang sudah saya bawakan pada minggu sebelumnya untuk nanti mengingatkan kepada mahasiswa terhadap materi tersebut. Nah, selanjutnya juga saya menggunakan yang namanya strategi case method dan juga collaborative learning. Jadi memberikan sebuah kasus atau case study
kepada mahasiswa sehingga mereka bisa berdiskusi, kemudian nanti bisa memaparkan daripada hasil diskusi tersebut. Nah, selain itu saya juga punya yang namanya WhatsApp group, kemudian juga email, di mana mahasiswa itu bisa saling berinteraksi dengan dosen, sehingga nanti bisa memahami daripada apa saja kendala-kendala yang memang dialami selama perkuliahan selama 1 semester. Oke, selanjutnya untuk proses assessment. Jadi assessment di sini berkaitan dengan proses bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Jadi terdiri dari kehadiran sebesar 10%, kemudian tugas 15%, keaktifan mahasiswa 15%, kemudian evaluation akhir atau ujian tengah semester 30%, dan evaluation akhirnya itu adalah sebesar 30%. Nah, jadi metode pembelajaran yang saya gunakan pada saat ini adalah berbasis OBE. Jadi kurikulum kita terbaru yaitu Outcome Based Education. Nah, di sini menekankan mahasiswa itu tidak hanya paham secara materi, namun bisa lebih aktif berperan di dalam diskusi maupun problem solving, serta menghadirkan yang namanya produk-produk baru berkaitan dengan event kreatif di bidang pariwisata. Nah, jadi adapun klasifikasi daripada pembelajaran ini terdiri daripada 3 SKS 150 menit, yaitu Discovery Learning, kemudian presentasi, Case Study Discussion, dan juga Problem Based Learning. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran daripada mata kuliah Manajemen Peralatan Kreatif secara tatap muka. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semangat semua ya. Jadi kita hari ini belajar tentang manajemen peralatan kreatif. Jadi sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, berdoa selesai. Jadi untuk absennya Miss sudah buka ya di Siakat, silakan kalian absen dulu. Nanti sebelum ini materi sudah Miss share ya di Aswaya, di platform kita dan juga di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian bisa akses di situ berkaitan dengan materinya ya. Oke, Miss absen dulu ya satu-satu. Marcel, Felicia, Tania, Elanjaya, Agung, Sean, Willy Nathanael, Jonathan, Elva Herlim, Gaby, Annabel, Amar, Stefan. Oke, berarti sudah hadir semua ya hari ini. Oke, baiklah. Berkaitan dengan topik hari ini itu adalah pertemuan kita yang kedua yang berjudul Analyzing and Developing the Event Concept. Ya, ini merupakan materi lanjutan daripada minggu kemarin kita sudah belajar tentang Introduction of Event Creative Management. Oke, adapun topik yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama berkaitan dengan Event Planning Indicator, jadi terdiri dari PES, baik itu political, kemudian economic, selanjutnya sosial, dan teknologi. Selanjutnya akan membahas juga tentang analyzing the event concept, kemudian developing the event concept, dan juga kita akan melakukan yang namanya case study discussion ya. Oke, adapun sub CPMK dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu membuat perencanaan dalam persiapan pembuatan event kreatif dan melakukan evaluasi daripada pelaksanaan event tersebut. Oke, ini referensinya Miss sudah kasihkan di minggu lalu ya, ketika kita membahas kontrak perkuliahan dan juga berkaitan dengan pembelajaran kita 1 semester. Jadi ini salah satu buku yang harus kalian punya ya, terutama berkaitan dengan buku punyanya Ali dan Knight et al. Ya. Oke, jadi kita akan mulai pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tuh berkaitan dengan introduction daripada event creative management. Ya, jadi Miss mau bertanya kepada kalian untuk mereview kembali ya, apa sih materi-materi yang kita pelajari daripada minggu lalu. Oke, Miss tunjuk Gaby. Gaby bisa menjelaskan tentang apa sih pentingnya atau langkah-langkah apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita merencanakan daripada sebuah event? Yang pasti pertama harus ada planningnya dulu, kayak misalkan tema sama konsep eventnya apa, terus mau dilaksanain di mana, terus habis itu anggarannya berapa, habis itu juga harus ada orang-orang yang
mengurusi atau mengelola organisasinya. Jadi harus ada struktur organisasi, terus harus ada yang kontrolnya juga, sama harus ada yang melaksanakan gitu. Harus ada anggaran gitu-gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya, sudah disampaikan oleh Gaby. Jadi intinya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia terutama di event tersebut ya. Jadi baik dari perencanaan kemudian sampai di tahap nanti realisasi daripada event tersebut ya. Oke, jadi materi hari ini kan kita akan membahas tentang yang namanya analyzing konsep daripada sebuah event sama faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daripada event tersebut akan terselenggara ya. Di sini Miss akan memperkenalkan berkaitan dengan PES ya. Sudah pernah dengar istilah PES sebelumnya? Belum? Oke, jadi di sini Miss akan jelaskan berkaitan dengan PES itu ada political, kemudian ada ekonomik, kemudian ada sosial dan juga teknologi ya. Berkaitan dengan politik di sini, jadi kalian tahu ini adalah salah satu unsur yang sangat penting ya. Apalagi misalkan suatu negara yang politiknya tidak bagus, misalkan atau misalkan sedang terjadi perang, nggak mungkin akan melakukan yang namanya sebuah event. Ya, jadi ini salah satu unsur yang memang harus dilihat dulu oleh kalian sebagai orang-orang yang akan membuat event tersebut. Ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi ini salah satu contohnya berkaitan dengan misalkan nilai mata uang. Ya, jadi kan nilai mata uang tiap negara itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan nilai mata uangnya sedang tidak bagus, itu akan mempengaruhi juga tuh berkaitan dengan pembelian tiket, ya, akomodasi tempat kalian menginap nanti di sana, terus juga tentang makanan juga. Jadi itu akan menambah daripada pengeluaran si pelaksanaan event tersebut, ya. Nah, selanjutnya kalau tentang sosial. Sosial ini lebih ke penerimaan masyarakat ya. Apakah masyarakat yang kalian datangi atau tempat kalian melaksanakan event itu mereka sudah siap nggak untuk melaksanakan sebuah event, atau enggak mereka memang sudah terbiasa nggak melaksanakan dari sebuah event, karena ini akan berkaitan dengan sumber daya manusia juga di sana ya. Nah, selanjutnya tentang technological. Jadi teknologi ini juga sekarang sangat penting ya, terutama berkaitan dengan kelancaran daripada pelaksanaan event, terus juga berkaitan dengan misalkan nanti aksesnya kah, apakah nanti orang-orang itu lebih mudah kah untuk melakukan pendaftaran event, atau enggak nanti misalkan tentang penggunaan lighting, atau misalkan penggunaan unsur-unsur yang nanti akan mendukung daripada pelaksanaan event tersebut. Kayak gitu ya. Jadi itu kurang lebih penjelasan Miss berkaitan dengan PES ya. Oke, kita akan masuk ke analyzing daripada the event concept. Jadi di sini ada kurang lebih 5 ya, 5 hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau merencanakan daripada sebuah event. Jadi ada yang namanya regulation, kemudian ada yang namanya marketing, kemudian community impact, selanjutnya adalah revenue and expenditure, dan yang terakhir itu adalah risk. Ya. Oke, di sini Miss akan jelaskan satu-satu nih berkaitan dengan beberapa poin ini. Nah, yang pertama itu tentang regulation. Jadi regulation itu lebih berkaitan tentang apa saja yang perlu kalian tetapkan di situ ya, misalkan term and condition-nya ketika kalian membuat sebuah event. Atau di sisi lain kalian akan melihat nih, di mana tempat kalian membuat event itu aturan yang berlaku di sana itu seperti apa. Ya, contohnya misalkan kalau kalian ada melaksanakan event di pedalaman, misalkan kayak gitu kan harus melihat dulu ya aturan-aturan adat yang perlu dipatuhi itu seperti apa, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya tentang marketing. Nah, ini juga salah satu yang sangat penting ya, berkaitan dengan pemasaran daripada sebuah event. Jadi event itu akan berhasil ketika kalian berhasil memasarkan daripada event tersebut. Ya, terutama nanti kalian meng-hire yang namanya sponsor, kemudian kalian nanti akan membuat platform-platform untuk kalian nanti bisa melakukan yang namanya promosi daripada event-event kalian, kayak gitu, ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan community impact. Nah, ini salah satu poin yang sangat penting ya, di mana ketika kalian membuat event itu usahakan dapat memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, karena ini salah satu yang menjadi sangat penting juga. Jadi bisa memberikan manfaat tidak hanya sebagai kalian sebagai IO, tapi masyarakat yang ada di sekitarnya, kayak gitu ya. Oke, berkaitan dengan revenue dan pengeluaran ya, intinya berkaitan dengan pemasukan dan juga pengeluaran yang nanti kalian akan dapatkan daripada sebuah event. Tentunya ketika kita membuat event pasti ingin untung kan? Ya dong. Ya, maka dari itu kita harus melihat dulu ya di sini terkait dengan bagaimana nanti event tersebut bisa memberikan pemasukan ataupun pengeluarannya itu tidak melebihi daripada cost yang kalian tentukan, kayak gitu ya.
Oke, yang terakhir itu tentang risk. Risk ini berkaitan dengan manajemen resiko. Ya, jadi ketika kalian membuat event itu kalian bisa melakukan yang namanya analisis terlebih dahulu ya. Ketika dampak-dampak apa sih yang kemungkinan terjadi, ya terutama untuk meminimalisir daripada dampak negatifnya, kayak gitu, ya. Oke, itu berkaitan dengan analyzing the event concept. Dari 5 poin ini ada yang ditanyakan? Oke, silakan Marcel. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Miss. Iya. Untuk contoh event yang bisa berdampak, yang ada community impact-nya itu seperti apa, Miss? Oke, jadi contoh, Marcel bertanya mengenai contoh event yang bisa memberikan community impact. Jadi kita bisa sebut salah satunya yang namanya event-event CSR. Ya, jadi event-event tersebut misalkan kita membuat event tentang event charity misalkan, jadi kita mau menanam mangrove. Nah itu kan juga bisa memberikan dampak ya, tidak hanya benefit nanti untuk volunteer-volunteer, tapi juga nanti manfaat secara lingkungan, seperti itu Marcel. Jelas? Jelas, terima kasih, Mas. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan ke poin terakhir ya, materi kita tentang yang namanya membuat konsep daripada sebuah event ya. Developing the event concept. Jadi event concept ini tuh sangat penting kita develop atau kita kembangkan, itu terutama berkaitan kita harus tahu tentang tujuan ya, tujuan daripada sebuah event, kemudian tentang apa lagi? Tema. Kemudian setelah tema itu berkaitan dengan venue ya, jadi lokasi di mana kita akan mengadakan daripada event tersebut. Nah selain itu juga kita harus tahu audiensnya siapa nih, target kita apakah mau orang, apakah mau lanjut usia kah, mau anak-anak kah, mau usia produktif kah, itu kan kita yang nentuin semua ya. Terus berkaitan juga dengan timing. Timing itu kan sangat penting tuh, karena kan kita harus tahu season mana yang paling bagus ya. Kalau menurut kalian season yang paling bagus itu di kapan kalau kita mau bikin event biar rame? Libur, ya. Musim liburan ya, jadi biasanya di Desember atau enggak di musim anak libur sekolah itu di Juni-Juli misalkan kayak gitu ya. Nah selain itu juga berkaitan dengan skill of team. Nah itu kalian harus merekrut ya, kalian kan sebagai sebuah event organizer kan harus mencari juga tuh sumber daya manusia lain yang mendukung daripada event kalian ya. Jadi baik itu nanti menjadi volunteer kah, ataukah nanti akan mendukung di bagian promotion kah, ataukah nanti bagian license officer kah, nanti itu kalian yang menentukan kayak gitu ya. Oke, tema daripada event itu ada banyak ya, apalagi kita berbicara tentang event kreatif. Itu sangat banyak banget kan, ada contoh-contoh yang kalian bisa kembangkan ya, terutama apalagi kita di bidang industri pariwisata ya. Oke, ini adalah beberapa tema yang kalian bisa kembangkan daripada event-event terutama berkaitan dengan event kreatif. Ya, jadi ada historical, kemudian geographical, kemudian sporting, kemudian juga film, terus juga berkaitan dengan art, makanan dan juga objek, ya. Nah, jadi di sini Miss bahas secara singkat aja. Jadi kita akan melakukan case discussion ya di sini. Jadi untuk memperdalam daripada tema-tema ini, ya. Jadi dari beberapa poin ini yang sudah Miss berikan, tema kreatif apa sih yang kalian bisa angkat nanti ketika kita bisa membuat sebuah event di destinasi pariwisata, ya. Jadi baik itu tentang historika, berkaitan tentang sejarah, kemudian tentang budaya, atau enggak tentang sport ya, yang sekarang sangat banyak berkembang ya, yang kalian bisa lihat kita sebagai tuan rumah juga di Asian Games 2018 ya, kemudian di Mandalika juga sudah dikembangkan, di Danau Toba juga ya, yang bootleg itu juga sudah banyak dikembangkan di area-area kita di Indonesia ya. Kemudian ada paling banyak yang digemari anak muda itu di film, musik, sama hiburan ya. Terus nanti art kalian bisa bikin kayak art festival misalkan, atau Jakarta festival kayak gitu, art festival. Kalau food, ya food yang sedang berlangsung sekarang, event apa? Food? PRJ? Apa? Apa kepanjangan PRJ? Pekan Raya. Udah ada yang ke situ? Belum. Belum ya. Marcel udah berapa kali? 2 kali, oke. Itu salah satu contoh daripada event kreatif berkaitan dengan food ya, tentang makanan. Ya, jadi itu sangat banyak sekali menarik yang namanya audiens untuk datang ke situ. Bahkan PRJ itu sudah berlangsung tiap tahun ya, kalau nggak salah, jadi selalu rutin. Nah, itu juga sebagai salah satu contoh yang bisa kalian kembangkan sebagai sebuah tema event.
Dan terakhir itu objek. Objek itu berkaitan dengan lebih ke produk ya. Produk apa yang kalian bisa kembangkan misalkan di dalam event kreatif sebagai exhibition misalkan, atau produk-produk yang kalian bisa hadirkan untuk nanti bisa menarik audiens kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke discussion ya. Sekarang jadi Miss minta kalian bagi menjadi 4 kelompok. Jadi terdiri dari satu kelompok itu 4 sampai 3 orang. Jadi kalian bahas berkaitan dengan topik ini ya. Jadi intinya ini tuh memberikan kesempatan kalau kalian itu adalah seorang IO ya. Jadi bagaimana kalian akan membentuk yang namanya event kreatif dan kalian jelaskan kurang lebih tema event yang akan kalian angkat itu seperti apa ya. Oke, silakan membentuk kelompok dulu. Oke, baiklah kalian sudah berdiskusi ya berkaitan dengan pembuatan sebuah tema event kreatif. Jadi siapa yang bisa menyampaikan daripada hasil diskusinya? Miss. Oke, Miss tunjuk untuk kelompok Amar dulu ya. Oke, Amar, baik, silakan. boleh. Oke. Dari kelompok saya, Miss. Jadi saya itu ngambil tema itu yang di film, musik, and entertainment. Oke, jadi temanya itu saya ada ngangkat nama, saya udah bikin namanya itu Suara Hati, yaitu adalah private konser. Jadi kalau saya jelasin di sini temanya itu private konser itu, dia itu konser nggak jauh beda dengan konser-konser biasanya, tapi dia itu private, yang dimana pengunjungnya itu dibatasi bisa 50 sampai 100, jadi nggak bisa banyak-banyak. Yang kayak konser-konser biasanya kan bisa sampai 1000, 2000 dan cuman kalau ini kita private konser, kita membatasi pengunjungnya. Jadi di mana nanti urutannya itu saat kayak yang talent itu lagi nyanyi, setelah mereka nyanyi, jadi mereka itu bakal interaksi sama pengunjungnya. Jadi nanti bakal kayak dipilih 1 sampai 10 pengunjung yang beruntung nanti misalkan dapat undian atau gimana, nanti kita undi nomornya. Nanti mereka bakal 10-nya itu bakal salah satu datang ke panggung, akan ngobrol langsung, interaksi sama artisnya gitu. Jadi emang konser ini akan makan waktu yang agak lama, karena emang di situ bakal ada interaksinya itu banyak sama pengunjungnya. Jadi emang talent yang di bawah itu nanti akan di briefing dulu. Kalau misalkan ini itu private konser, jadi banyakin yang namanya itu interaksi dengan para pengunjungnya. Kayak gitu. Jadi saya ambil tema private konser. Private konser gitu, Miss. Oh, bagus sekali ya Amar untuk konsepnya. Thank you Siap. Amar. Terima kasih, Miss. Oke, selanjutnya tadi Elva ya. Oke, Iya, Elva, Mas. silakan sampaikan. Kalau dari kelompok saya itu, saya mengambil dari konsep objek, di mana kelompok kami itu akan membuat objek dari make up, dan temanya dari kelompok kami itu Garden of Glam, di mana ingredients dari bahan make up kita sendiri itu dari bunga-bunga. Jadi konsepnya ini tuh kita akan membuat make up di mana bisa dipakai untuk semua gender, baik itu perempuan maupun laki-laki, dan pastinya bahannya itu aman. Begitu, Miss. Oke, berarti berkaitan dengan objek lebih ke make up Make up berarti. ya. Oke. Ya, thank you Elva. Miss. Oke, luar biasa sekali ya konsep-konsep event yang sudah kalian angkat, dan itu bisa kita kembangkan selanjutnya ya berkaitan untuk mata kuliah ini ya. Oke, jadi karena kita sudah menyelesaikan daripada case study, jadi selesai juga ya untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi sebelum Miss tutup, Miss minta kesimpulan dulu ya berkaitan dengan apa sih yang kita pelajari di week 2. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Miss. Oke, Elan Jaya silakan. Baik, jadi dalam mata kuliah manajemen penataan event ini yang bermateri analyzing and developing event concept, terdapat beberapa indikator yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan suatu event, yaitu adalah politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Indikator ini disingkat menjadi indikator PES. Adapun juga dalam materi analyzing concept, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya regulasi yang berlaku, pemasaran, dampak daripada komunitas, pengeluaran dan juga pendapatan, lalu juga manajemen resiko. Dan yang terakhir dalam materi developing event concept, terdapat beberapa hal yang harus
kita perhatikan untuk kita implementasikan, yaitu purpose, lalu tema. Di antara tema-tema ini ada beberapa contoh yang bisa kita sebutkan seperti historical, sport atau olahraga, dan juga artistik ataupun juga makanan. Lalu kita juga harus memperhatikan venue yang berada di event kita, audiens yang akan datang, available resource, timing dalam mengadakan event, dan juga skill yang mumpuni dalam tim kita. Dan itu merupakan semua yang kita dapatkan dalam materi hari ini, Miss. Oke, thank you Ejab, Elan sudah lengkap sekali ya menyampaikan berkaitan dengan materi hari ini. Jadi untuk minggu depan materi kita itu berkaitan dengan event marketing plan ya. Jadi Miss minta kalian untuk mencari dulu contoh-contoh sebuah event atau event yang berhasil yang nanti akan kita jadikan contoh untuk kita lihat proses pemasaran itu seperti apa ya. Oke, sudah cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, kalau gitu Miss tutup kelasnya ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sekian video pembelajaran mengenai mata kuliah Manajemen Perhelatan Kreatif pada Prodi Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Seni Kuliner Universitas Pradita. Semoga menjadi bahan pertimbangan penilaian yang baik untuk pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.